Memasuki pembekalan hari ketiga, para kepala daerah tetap semangat dan antusias menjalani kegiatan. Giat pagi para kepala daerah diawali dengan apel pagi, ibadah keagamaan, dan dilanjutkan pemaparan materi. Memasuki hari ketiga, 450 kepala daerah tetap semangat menjalani kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Giat pagi ini diawali dengan apel pagi di lapangan Akmil dan dilanjutkan untuk melaksanakan ibadah minggu bagi para kepala daerah. Setelah melaksanakan ibadah, para kepala daerah kembali mendapat materi dari Lembaga Ketahanan Nasional dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya alhamdulillah semuanya nyaman ya. Panitia, tim penyaji juga luar biasa. 2 hari ini kan Lemhanas yang mengisi sampai nanti kan. Dan materi cukup baik saya kira. Kemudian juga menunya juga bagus saya kira. Jam-jam waktu kita istirahat juga cukup baik saya kira. Tinggal lagi memang ini pembelajaran luar biasa yang nanti kita simpulkan nanti membangun semangat kebersamaan. Ya, itu saya kira itu yang penting saya kira. Dari materi kemudian juga pelatihan yang ada ini kan intinya kita membangun sebuah persepsi membangun Indonesia secara bersama-sama. Ya kan? Tapi yang namanya sekolah pasti banyak nggak enaknya kan. Ya biasalah, kita baru mau tidur dikit udah mulai bunyi trompet lah gitu kan. Ya biasa itu kan. Itulah namanya pelatihan itu sendiri begitulah. Alhamdulillah selama 3 hari kami mulai dibentuk untuk disiplin. Nah kemudian diberikan materi-materi kemarin tentang kewaspadaan nasional, ketahanan nasional ya, yang nantinya juga berpengaruh kepada kami dalam memimpin masyarakat. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu kan akan mengambil satu keputusan untuk ketangguhan bangsa dan negaranya. Selama 3 hari ini tidurnya nyenyak apa di sini? Alhamdulillah untuk tidur nggak ada masalah ya, fasilitasnya cukup lumayan, cukup bagus. Cuaca udara dingin begini Pak gimana? Nah ini yang agak menyesuaikan itu. Kalau pagi itu dingin sekali di sini ya. Tapi kita karena udah 2 hari 3 hari udah terbiasa. Ya. Sementara itu Bupati Lebak, Banten, Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDIP tetap nekat ikut pembekalan di Akademi Militer Magelang. Hasbi menyebut kegiatan ini untuk kepentingan rakyat. Saya sih berkoordinasi dengan DPC dan DPD. Ia menyampaikan dirinya telah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah DPD dan Dewan Pimpinan Cabang PDIP. Ia menambahkan kegiatan ini baik untuk menjalin hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain Bupati Lebak, terdapat kepala daerah dari fraksi PDIP yang mengikuti kegiatan di Magelang, diantaranya Bupati Brebes, Paramita Widya, dan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Saya sih berkoordinasi dengan DPC dan DPD partai. Kan harapannya karena ini kan terkait sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, itu aja. Insya Allah ini kebaikan, saya rasa DPP partai pun akan memahami dan beberapa kader PD Perjuangan juga ikut hadir di tempat ini untuk mengikuti pembekalan retreat ini. Ini kan memang sepanjang sejarah yang pertama kepala daerah dikumpulkan oleh Presiden dalam satu tempat untuk mengikuti retreat ini gitu. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan rekan Kevin Pakan. Selamat sore Kevin, bagaimana agenda untuk sore ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya selamat sore Juno dan pemirsa, memang untuk agenda pada saat ini sudah seperti yang Anda sampaikan tadi dari paket pengantar, dan memang untuk kegiatan pada sore ini adalah melanjutkan dari pembekalan yang disampaikan dari Lembaga Ketahanan Nasional berkaitan dengan adanya implementasi kewenangan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan juga berbangsa. Di mana Juni kalau kami memantau bahwa untuk situasi pada saat ini bahwa 450 kepala daerah ini sangat antusias selama mengikuti pembekalan, karena tadi juga kami sempat melihat bahwa para kepala daerah ini tetap memberikan yang terbaik seperti yang tadi seperti di paket pengantar, bahwa para kepala daerah sangatlah ingin bahwa pembekalan ini dapat menjadi momentum mereka, terutama bisa membekali diri terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala daerah sebelum nanti bekerja sebagai kepala daerah di tempatnya masing-masing. Dan memang rencananya Juno dan pemirsa terkait dengan pembekalan dari Lembaga
Ketahanan Nasional ini akan berlangsung hingga pukul 18.00 atau sekitar 1,5 jam lagi begitu, yang mana nantinya akan dilanjutkan dengan istirahat dan juga sholat. Dan nanti akan dilanjutkan pada pukul 7 hingga pukul 9 malam. Nantinya para kepala daerah ini akan mendapatkan pembekalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan bagaimana pengelolaan anggaran di daerah dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan ini menjadi poin penting juga bagi para kepala daerah nantinya akan melaksanakan atau mendapatkan pembekalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan efisiensi anggaran. Di mana hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya efisiensi dan juga apa yang disampaikan dari Menteri Dalam Negeri pada saat melakukan pembukaan dari pembekalan kepala daerah di tempat ini, yang menekankan bahwa setiap APBD atau anggaran daerah setidaknya tidak hanya dibelanjakan saja, namun juga dapat menjadi atau mendapatkan keuntungan di daerah tersebut. Dan juga ada pesan yang turut disampaikan dari Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Tito Karnavian, bahwa terkait dengan efisiensi anggaran, pihaknya telah mengeluarkan adanya surat edaran terkait dengan pos-pos mana saja yang sekiranya bisa menjadi panduan atau guideline dari para kepala daerah selama atau ketika membuat program kerja. Di mana ada program kerja yang sekiranya tidak efisien atau tidak efektif, itu seharusnya tidak perlu diprogramkan kembali. Di antaranya seperti adanya kegiatan-kegiatan seremonial, kunjungan ke luar negeri, studi banding, rapat, dan lain sebagainya yang sekiranya tidak efektif bagi kepala daerah tersebut. Dan pastinya sampai dengan saat ini kami memantau bahwa dari seluruh 450 kepala daerah terus memberikan atau mendapatkan pembekalan yang terbaik, yang mana emang ini masih akan terus berlanjut, Juno, sampai tanggal 28 Februari 2025. Yang mana pada esok hari pun juga akan dilanjutkan dengan sejumlah pemateri yang luar biasa, diantaranya dari Menteri Sekretaris Negara, kemudian Menteri Keamanan, dan juga Menteri Hukum. Ini akan memberikan beberapa materi-materi berkaitan dengan ideologi dan juga kebangsaan. Dan pastinya sampai dengan saat ini kami terus melihat dan memantau bagaimana perkembangan dan juga adanya pembekalan yang terjadi sampai tanggal 28 Februari. Dan dapat dipastikan sampai dengan saat ini juga masih ada sebanyak 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan. Dan dari pihak Kemendagri masih tetap menunggu bagi para kepala daerah yang sekiranya akan datang pada hari ini atau esok. Namun kalau tidak datang sama sekali pada gelombang pertama ini, Juno, maka dari Kemendagri akan memberikan kesempatan untuk bisa memberikan atau kembali melakukan pembekalan di gelombang kedua, yang mana ini bertepatan dengan sejumlah kepala daerah yang lain yang belum mengikuti pembekalan ini, tapi tetap menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Juno, kembali ke Anda. Baik, Kevin, tadi Anda juga menyebutkan bahwa sebenarnya dalam liputan kita sebelum live ini ada beberapa kepala daerah dari PDIP yang memang juga sebenarnya nekat dengan kata lain mengikuti retreat hari ini. Dari keterangan beberapa tadi kepala daerah yang Anda wawancarai, apa yang membuat mereka berani untuk mengambil tindakan yang tentunya di luar dari perintah DPP PDIP sendiri, Kevin? Ya, memang untuk jumlahnya sebenarnya, Juno, kami tidak bisa dapat memastikan berapa banyak kepala daerah yang berasal dari fraksi PDIP yang telah datang dan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi langsung dari salah satu kepala daerah dari kader PDIP yang merupakan kepala daerah dari Bupati Lebak yang bernama Hasbi Jayabaya, menyampaikan bahwa dirinya ini telah berkoordinasi terhadap DPD dan juga DPC di daerahnya untuk bisa mengikuti dari pembekalan di Akmil Magelang ini, di mana dirinya juga menyampaikan bahwa pada saat sebelum surat instruksi dari Ketua Umum dari Megawati Soekarno Putri ini keluar, ini dirinya telah
jalan begitu setelah berangkat untuk menuju ke Magelang. Maka pada saat itulah di hari pertama tepatnya ini posisi dari Bupati Lebak berada di Magelang. Maka dari itu dia langsung untuk bisa mengikuti pembekalan di Magelang tanpa adanya memikirkan adanya instruksi yang dikeluarkan dari Megawati Soekarno Putri dengan dasar telah berkoordinasi terhadap DPD dan juga DPC dari daerahnya yaitu di Lebak, Banten. Dan terkait alasannya ini begitu objektif yang disampaikan tadi oleh Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya menyampaikan bahwa ini merupakan kepentingan rakyat. Dirinya telah menjadi Bupati Lebak, Banten karena dipilih oleh rakyat, maka dirinya menyampaikan bahwa ini merupakan suatu kegiatan yang baik, sinergitas antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan tentunya untuk menghasilkan adanya keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat. Dan sampai dengan saat ini terkait dengan beberapa kepala daerah yang berasal dari fraksi PDIP yang informasinya juga akan datang ke tempat ini untuk mengikuti pembekalan. Sampai dengan saat ini juga masih belum ada informasi resmi. Junior dan pemirsa, belum ada informasi A1 apakah memang betul hari ini ataukah esok atau kapan, kami belum mendapatkan informasi yang resmi dan tentunya akurat. Maka dari itu kami belum bisa memastikan kira-kira kapan akan datang ada sejumlah kepala daerah dari fraksi PDIP. Juno. Baik, Kevin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya di hari kedua retreat kepala daerah melakukan sejumlah aktivitas di Akademi Militer Magelang, Mendagri Tito Karnavian memimpin pembukaan acara. Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur mengawali kegiatan retret dengan senam pagi bersama instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Berikutnya Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retreat yang digelar di Ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Mendagri. Kemudian usai pembukaan, dari siang hingga sore hari, ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Jangan terbalik. Aktivitas lainnya dilakukan di lapangan Akmil, di mana sejumlah kepala daerah berbaris serta mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, berikut jadwal rangkuman harian retreat yang berlangsung hingga 28 Februari.